teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Semoga keadaan teman-teman di rumah baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas 5 anggrek yang wajib sekali dipunyai oleh pemula. Apa saja anggrek itu? Tapi sebelum dimulai videonya, jangan lupa untuk videonya di like, sharing, dan komen ya. Dan tentu saja tonton videonya sampai habis. Oke, langsung saja teman-teman. Let's check this out. Nomor 5, Spathoglottis plicata. Mungkin ada sebagian pemula yang tidak mengetahui bahwa tanaman ini termasuk ke dalam salah satu jenis anggrek. Hal ini dikarenakan tanaman ini yang dapat tumbuh di tanah dan bentuknya sama dengan tanaman pada umumnya yang bukan anggrek. Padahal tanaman ini termasuk ke dalam jenis anggrek, yaitu anggrek terestrial atau anggrek yang bisa hidup di tanah. Spathoglottis plicata tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari bagian barat yaitu Aceh sampai dengan ke bagian timur Indonesia yaitu Papua. Anggrek ini dapat tumbuh hampir di segala jenis kondisi, mulai dari dataran rendah sampai ke dataran tinggi teman-teman. Iya, variasi dari spesies Spathoglottis plicata ini juga cukup beragam teman-teman. Ada yang bunganya seperti yang saya pegang ini, ada yang berwarna putih, kuning, dan terdapat juga warna-warna lain hasil silangan atau hibrid. Nah, kenapa Spathoglottis plicata merupakan anggrek yang rekomendasi untuk pemula? Alasan pertama adalah karena anggrek ini sangat mudah perawatannya, sehingga cocok sekali untuk pemula. Alasan kedua adalah bunga anggrek ini tidak kalah indah dengan anggrek lainnya. Selain itu, ketahanan bunga anggrek ini juga sangat lama teman-teman, antara 1 sampai dengan 2 bulan. Selain itu, anggrek ini juga merupakan anggrek yang selalu berbunga sepanjang waktu. Jadi, akan membuat teman-teman sangat senang melihatnya. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memiliki anggrek ini? Teman-teman bisa memiliki anggrek ini dengan harga yang cukup murah loh. Kisaran antara 25.000 hingga 100.000 per rumpun. Teman-teman bisa membelinya di aplikasi online, Facebook, atau mendatangi langsung penjual tanaman anggrek yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Nomor 4, anggrek larat atau Dendrobium phalaenopsis. Anggrek ini cukup populer di kalangan pecinta anggrek Indonesia teman-teman. Jadi tidak heran kalau banyak yang mempunyai anggrek ini. Anggrek larat merupakan anggrek epipit. Artinya dia tidak hidup di tanah teman-teman, tetapi hidup menempel di pepohonan atau di bebatuan. Anggrek larat merupakan anggrek endemik Indonesia Timur, yaitu Provinsi Maluku. Tetapi kini anggrek ini sudah menyebar hampir ke seluruh bagian Indonesia. Anggrek ini pertama kali ditemukan di Pulau Larat, Provinsi Maluku teman-teman. Maka dari itu nama anggrek ini di Indonesia lebih sering disebut dengan anggrek larat. Pada habitat aslinya, anggrek ini tumbuh di dataran rendah dengan cuaca yang panas teman-teman. Jadi tidak heran kalau anggrek ini termasuk ke dalam anggrek yang sangat tahan dengan segala jenis cuaca yang ada di Indonesia. Kenapa anggrek larat merupakan anggrek yang rekomendasi untuk pemula? Alasan pertama adalah karena anggrek ini merupakan anggrek yang tahan banting, bandel, tidak mudah mati, dan mudah perawatannya. Alasan kedua, tentu saja karena bunganya yang cantik dan indah. Selain itu, anggrek ini juga berbunga sepanjang tahun, teman-teman. Nah, bagaimana? Tertarik memiliki anggrek larat? Jika tertarik, teman-teman bisa membelinya di aplikasi-aplikasi penjualan online, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa mendatangi langsung
toko-toko penjualan anggrek yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Harga dari anggrek ini cukup murah loh, kisaran antara 100.000 hingga tak terhingga, bergantung dengan besarnya tanaman yang dijual oleh pedagang. Nomor 3, Dendrobium X Superbean. Menurut literasi yang saya baca teman-teman, Dendrobium X Superbean atau biasa juga disebut dengan Dendrobium Superbean adalah silangan alami atau hibrid alami dari Dendrobium discolor dan Dendrobium bigibbum. Persilangan alami artinya persilangan itu terjadi di alam dan tanpa campur tangan manusia. Persilangan bisa terjadi karena angin ataupun karena hewan seperti serangga, teman-teman. Dari persilangan dua spesies anggrek tersebut menghasilkan satu spesies anggrek baru, yaitu Dendrobium Superbean. Kenapa anggrek ini merupakan anggrek yang rekomendasi untuk pemula? Alasannya yang pertama tentu saja karena perawatan anggrek ini yang sangat mudah. Jadi pemula yang pengetahuannya masih terbatas tentang anggrek tetap bisa menanam tanaman ini. Anggrek ini bisa ditempel di pohon atau diletakkan di dalam pot. Bisa diletakkan di tempat yang teduh ataupun di tempat yang panas. Akan tetapi biasanya anggrek ini akan berbunga sangat lebat dan akan subur jika diletakkan di tempat yang terbuka dengan intensitas sinar matahari yang banyak. Alasan selanjutnya adalah bunganya yang sangat cantik. Anggrek Superbean adalah anggrek yang berbunga sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Selain itu, bunga anggrek Superbean juga memiliki ketahanan yang cukup lama, teman-teman. Dia bisa bertahan antara 1 sampai dengan 2 bulan. Bahkan uniknya lagi, meskipun tidak dirawat, anggrek ini biasanya akan tetap berbunga lebat. Yang penting diletakkan di tempat yang tepat. Maka dari itu tidak heran anggrek ini menjadi anggrek yang sangat populer di Indonesia, bahkan sudah terkenal hampir ke seluruh dunia. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memiliki anggrek ini? Teman-teman bisa memiliki anggrek ini dengan cara membelinya di aplikasi-aplikasi penjualan online, di Facebook, di Instagram, atau teman-teman juga bisa langsung mendatangi toko-toko penjualan anggrek yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nomor 2, Dendrobium bantimurung. Dendrobium bantimurung merupakan anggrek yang sangat populer di Indonesia. Dendrobium ini merupakan anggrek hibrid dari persilangan jadul atau yang sudah lama yang hingga saat ini keberadaannya masih sangat digemari oleh pencinta anggrek di Indonesia. Anggrek ini adalah persilangan antara Dendrobium claraban dan Dendrobium lacyanthera yang diregistrasi pada tanggal 31 Desember 1966, teman-teman. Penyilangan anggrek ini dilakukan oleh botanis keturunan Jerman yang bernama C.L. Bahn di laboratoriumnya di Makassar. Nama anggrek bantimurung sendiri diambil dari nama taman nasional yang ada di Sulawesi, yaitu Taman Nasional Bantimurung. Kenapa anggrek ini merupakan anggrek yang sangat rekomendasi untuk pemula? Hampir sama dengan alasan-alasan yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Alasan pertama adalah tentu saja terletak pada perawatan anggrek ini yang sangat mudah. Alasan selanjutnya tentu saja terletak pada bunganya. Anggrek Dendrobium bantimurung mempunyai warna bunga yang lebih pekat daripada bunga anggrek-anggrek yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dia mempunyai warna yang lebih merah menyala. Selain itu, anggrek Dendrobium bantimurung juga merupakan anggrek yang berbunga sepanjang tahun dan tidak mengenal musim, teman-teman. Nah, bagaimana? Tertarik memiliki anggrek Dendrobium bantimurung?
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman bisa membelinya secara online atau bisa langsung datang ke toko anggrek yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nomor 1, Dendrobium mentangai. Dendrobium mentangai merupakan dendrobium yang sudah sangat lama populer di Indonesia. Keindahan anggrek ini mampu memikat banyak pecinta anggrek untuk memilikinya. Meskipun sampai sekarang anggrek ini masih menjadi perdebatan antara termasuk anggrek spesies atau anggrek hibrid teman-teman. Tetapi tidak mengurangi minat pecinta anggrek untuk tetap mengkoleksi anggrek yang sangat cantik ini. Salah satu keunikan Dendrobium mentangai yang tidak dipunyai dari anggrek yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah anggrek ini mempunyai aroma yang cukup wangi teman-teman. Ya, kenapa anggrek ini menjadi anggrek yang sangat rekomendasi untuk pemula? Tentu saja karena perawatannya yang sangat mudah. Anggrek ini cukup diletakkan saja di pot atau di batang kayu teman-teman. Anggrek ini bisa diletakkan di tempat yang teduh maupun di tempat yang panas teman-teman. Tetapi anggrek ini akan lebih bagus ketika diletakkan di tempat yang mempunyai sinar matahari yang banyak. Ya, bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mempunyai anggrek mentangai? Ya, salah satu kelemahan anggrek ini adalah harganya yang cukup mahal ya teman-teman. Harga anggrek mentangai itu untuk rumpun kecilnya kisaran antara 250.000 sampai dengan tak terhingga. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk mempunyai anggrek ini, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara membelinya secara online atau langsung membelinya di toko-toko bunga anggrek yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal teman-teman. Ya, itulah tadi 5 anggrek yang sangat saya rekomendasikan untuk pemula. Rata-rata anggrek yang saya rekomendasikan tadi adalah anggrek yang mudah perawatannya dan anggrek yang berbunga sepanjang tahun. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi pemula yang ingin mengkoleksi anggrek. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, sharing, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan happy gardening. Bye-bye.